Kemarin Mem bilang kalau syair itu semua lariknya merupakan bahasa kiasan. Berarti ketika menyimpulkan syair atau isi syair, kalian harus memperhatikan makna dari setiap kata-kata per larik. Lihat, pertuguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Nah, apa sih perahu kok ada bekal air dan kayu? Lalu di baris ketiga dan empatnya, dayung pengayuh taruh di situ supaya laju perahumu itu. Apa sih kata perahu di situ? Kiasan di situ. Nah, perahu di sini dimaknai yaitu kehidupan. Jadi, jika kita ingin hidup kita berjalan dengan baik, perlu adanya persiapan rohani. Rohani itu perlu air, dan jasmani yaitu kayu yang cukup, seperti itu. Paham ya? Paham ya? Oke, kita lanjut ke bagian B-nya. Kalau tadi struktur, ya. Kalau masih ada yang belum jelas, ya, belum mengerti, bisa tanyakan di WA group, ya. Karena untuk struktur puisi rakyat itu seperti ciri-ciri, yaitu materi yang kemarin, jadi sama saja. Ya, lanjut ke bagian kaidah kebahasaan pantun, syair, dan gundam. Ya, perlu diketahui anak-anak, silakan buka buku perpusnya halaman 183 dan 100 sampai 186. Mengapa nggak Mem tulis di bahan ajar? Karena sudah ada di buku perpus, jadi tidak perlu Mem tulis lagi. Ya, ayo kita buka bareng-bareng. Ya, kita buka bareng-bareng halaman 186. Ya, yang ada di kotak biru. Nah, ini kebahasaan dalam puisi rakyat, baik pantun, syair ataupun gurindam. Oke, yang pertama ada kalimat perintah. Ya, cirinya ada kata buanglah atau akhiranlah yang atau bermakna menyuruh. Ada kalimat saran di sini. Ya, kalimat saran biasanya sebaiknya, seyogianya. Ada kata-kata seperti ini ya di dalam pantun, syair atau gurindamnya. Oke, ada kalimat ajakan, berarti ada kata ayo, ada kata mari di dalam puisi rakyatnya. Kalimat seru, ini kata-katanya alangkah, betapa, bukan main. Kalimat larangan, gampang dong larangan ya, melarang intinya. Jangan atau hindari. Nah, di dalam puisi rakyat juga ada banyak kata penghubung, yaitu kata penghubung tujuan. Nih, kata-katanya supaya, untuk, agar, guna. Kata hubung sebab, karena, oleh karena itu, sebab itu. Kata penghubung akibat, sampai akhirnya, ya. Sehingga. Kata penghubung syarat, jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk, ya. Kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri dari hanya satu subjek atau predikat, ya. Kalimat majemuk, ya, ini ada majemuk bertingkat, hubungan syarat, hubungan tujuan, hubungan konsepsif. Oke. Untuk yang ini itu kalimat tunggal dan majemuk tidak memperdalam lebih dalam lagi, hanya sekilas saja. Oke, yang lebih utama yaitu yang ini. Ya, yang ini ya. Oke, bisa kalian lihat contohnya di bahan ajar yang sudah membuat. Kita balik lagi ke bahan ajar ya. Nah. Oke, masih contoh pantun yang tadi. Nih, ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Oke, kalian perhatikan pantunnya sambil ya. Buku perpusnya masih dibuka. Ayo, buku perpusnya masih dibuka. Lihat larik pertama dalam pantunnya. Ada kata ambillah kapas menjadi benang. Ambillah. Ada kata ambillah. Ingat nggak tadi itu? Di kebahasan ada kalimat, iya, untuk larik pertama dan kedua ada kalimat perintah di situ karena terdapat kata ambillah. Betul. Oke, lanjut ke larik
larik yang ketiga. Kalau kamu ingin dikenang, kalau kamu ingin naik kelas, harus rajin belajar. Apa itu? Berarti kan ada syaratnya nih. Kalau kamu mau naik kelas, harus rajin belajar. Berarti apa itu? Menggunakan kata penghubung syarat. Oke ya. Coba lihat larik yang keempat. Ada tidak kaidah kebahasaannya? Berbuat baiklah dengan orang lain. Tidak ada. Ya, di larik yang keempat tidak ada unsur kebahasaannya. Oke, lanjut yang gurindam. Apabila kelakuan baik berbudi, apabila ingin masuk surga harus rajin sholat, misalkan seperti itu. Berarti kan sama tadi dengan kalau, yaitu kata penghubung syarat ya. Syair. Lihat, untuk syair juga sama. Perteguh jua alat perahu menghasilkan bekal. Ini enggak ada semua untuk larik 1 sampai 3 tidak ada. Adanya di larik yang keempat tadi. Nah, kita lihat nih. Bahan buku perpusnya. Nih, ada kata supaya. Bener nggak sih masuk atau yang sudah menuliskan di sini kata penghubung tujuan? Coba. Nah, ini ada supaya, sudah lengkap tertulis di buku perpus. Kalau ada kata supaya berarti dia menggunakan kaidah kebahasaan kata penghubung tujuan, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Oke, yaitu bagian D. Menyajikan puisi rakyat secara lisan ataupun tulisan. Oke. Untuk menulis puisi rakyat, kalian hanya perlu melakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Menentukan tema. Tentu setiap teks, setiap puisi ataupun cerpen dan sebagainya membutuhkan suatu tema. Temanya ini bisa berupa agama, ya, bisa sosial, bisa tentang pendidikan, atau tentang humor, atau candaan, atau tawaan. Boleh, ya. Yang kedua, menentukan larik isi atau jawaban. Tentukan dulu larik isinya. Berarti kalau larik isi ini berkaitan dengan pantun. Kalau larik jawaban berarti gurindam. Tentukan dulu biar lebih mudah. Setelah menentukan ini, baru kalian buat sampirannya, ya, yang tentunya polanya selaras dengan isinya. Kata selaras ini, perhatikan ya anak-anak ya. Kata selaras ini berarti kalian harus ingat apa tadi strukturnya? Rima plus suku kata, ya, atau jumlah. Karena ini berupa puisi rakyat, tentu memiliki aturannya, ya. Tadi pantun, rimanya harus AB. Jumlah suku kata per baris atau per larik yaitu 8 sampai 12 suku kata. Untuk gerindam, ya, rimanya AA, BB atau CC. Ya, jumlah suku kata per barisnya 10 sampai 14 suku kata. Itu harus diperhatikan. Kenapa sih, Mem? Kok ribet banget untuk membuat puisi rakyat? Ya, memang ribet, memang agak susah, tapi kalian harus mencobanya. Ya, jangan putus asa, mencobanya tadi. Kata Mem,
Tentukan temanya dulu, habis tema kalian beranjak ke isi atau jawaban, setelah itu kalian kesampiran. Ya, bagaimana untuk syair? Kalau syair lebih mudah karena bahasanya kiasan, hampir seperti puisi modern. Tapi kembali lagi tadi, perhatikan rima dan suku kata. Kalau syair lebih mudah, rimanya apa syair? Ya, a. Ya, sama jumlah suku katanya 10 sampai 14 suku kata. Tapi syair menggunakan kata-kata hiasan ini lebih mudah. Seperti kalian lagi curhat aja. Seperti itu. Ya. Ini ada contoh ya di bahan ajar yang sudah buat. Nah, ini titik-titik. Nah, berarti kalau ini ada 4 baris, ini pantun atau syair nih, lihat ujungnya, rimanya, oh beda, berarti ini pantun, ya. Meminta kalian melengkapi atau melanjutkan pantun ini. Sudah ada baris apa ini? Isi, kan baris 1, 2 sampiran, ketiga empatnya isi, sudah ada isinya. Biar ilmu setinggi langit, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah, diisinya apa nih? Ayo, yang belakangnya terakhirnya a. Apa dong? Ayo, ini hapus ya. Biar ilmu setinggi, ingat. Jumlah suku kata pantun 8 sampai 12. Berarti bisa ini ya. Kalau hati terus sakit, terakhirnya gunanya ya. Berarti bisa tentu hidup tiada gunanya. Oke, coba ya. Kalau hati terus sakit, tentu hidup tiada gunanya. Biar ilmu setinggi langit, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Nah, itu buatan ya, pantun buatan ya. Nanti yang kalian bisa dibuat, lalu kirimkan di WA group, ya. Yang tercepat dia dapat poin. Oke, sampai di sini materinya. Ada yang ditanyakan? Nanti apabila ada yang bertanya langsung ke WhatsApp grup ya. Kita lanjut ke lembar kerja 5.2. Nah, seperti biasa, kalian kerjakan lembar kerja 5.2 melalui link Google Form yang seperti biasa. Ya, isi nama lengkap dan kelasnya sudah ada di situ. Ya, kerjakan 5.2-nya. Jangan lupa, tunggu sampai jam 9 malam. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.